Cerita tentang perselingkuhan itu selalu menjadi topik yang hangat banget buat dibicarain karena kisahnya itu yang selalu relate sama kehidupan kita, apalagi kalau kisahnya diangkat dari true story. Setelah viralnya film Layangan Putus, kini MD Entertainment bikin lagi nih film yang bikin geger satu Indonesia, yaitu Ipar Adalah Maut. Film ini sukses bikin emak-emak nangis histeris satu bioskop dan sambil teriak-teriak. Tapi emang beneran sebagus itu ya filmnya? Atau penontonnya aja yang lebay? Hey Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini seperti yang udah Minsource singgung sebelumnya, kita bakal bahas film Ipar Adalah Maut. Minsource yakin banget nih kalian semua pasti udah nonton film ini kan? Jadi kita bakal bisa langsung diskusi. Nah, berhubung kisah ini diangkat dari TikToknya Eliza Siva yang terkenal banget dan viral banget, kita bakal bahas juga nih, kenapa ya kok di film tuh ceritanya nggak segreget yang ada di TikTok. Cerita ini bersumber dari followersnya Mbak Eliza Siva dengan nama samaran Nisa. Kalau kalian belum nonton versi TikToknya, Minsource saranin kalian nonton dulu deh versi TikToknya. Karena itu kisah aslinya jauh lebih greget dan lebih pengen bikin gampar si Rani daripada versi yang ada di bioskop. Karena kalau di versi bioskop itu kan ada campur tangan imajinasi sutradara. Jadi singkatnya, Ipar Adalah Maut ini menceritakan tentang Nisa yang punya suami namanya Mas Aris. Si Mas Aris ini sosoknya itu suami yang green flag banget, family man banget. Tapi semenjak Rani, adiknya si Nisa itu tinggal dengan Nisa dan Mas Aris, si Mas Aris ini nggak sengaja kepincut sama si Rani. Dan akhirnya terjadilah perselingkuhan itu sampai si Rani Hamidun. Nah, kita ngomong beberapa perbedaan dulu ya dari versi yang TikTok sama yang di versi bioskopnya. Jadi kalau di cerita aslinya nih, which is di versi TikTok, Rani itu kan sebenarnya hamil tapi digugurin kandungannya. Terus Rani ini sempat nikah sama temannya Mas Aris yang namanya Yusuf. Nah, walaupun dia udah nikah sama si Yusuf, si Aris sama si Rani ini tetap berselingkuh sampai akhirnya Rani dan Aris bercerai dengan pasangan mereka masing-masing. Dan di versi nyatanya nih, Rani itu sangat-sangat play victim banget, melebihi yang ada di versi bioskop dan sangat memacu emosi. Tapi sayangnya ya, memang karena batas durasi juga, mungkin tokoh Yusuf ini sengaja nggak ada di film. Jadi fokus ceritanya tuh lebih ke perselingkuhannya aja, dan mungkin biar kita para penonton bisa merasakan empati atau simpati full ke karakter Mbak Nisa. Jadi wajar aja kalau banyak yang bilangin. Buat kita nih yang udah nonton di versi di TikToknya, pasti kita ngerasa banget kalau karakter Rani itu nggak sejahat di versi nyatanya ya. Kalau kita nonton di bioskopnya, malah waktu di versi TikToknya tuh kayaknya jahat banget itu si Rani. Tapi nih, buat yang emang belum pernah nonton sama sekali yang di TikTok, pasti bakal bener-bener pecah banget emosinya. Bayangin deh, sebagai penonton kita ngeliat gelagat Mas Aris sama Rani selingkuh tuh, itu udah bikin gejolak panas hati banget. Apalagi pas si Rani playing victim, ketika udah ketahuan selingkuh, itu aja udah dalam banget emosinya. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih versi nyatanya atau kita langsung nonton yang di versi TikToknya tuh, pasti emosinya akan lebih menggelegar, langsung pecah banget. Jadi buat yang abis udah beres nih nonton di versi bioskop, langsung nonton di TikToknya, wah, Minsource jamin pasti kalian bakal bener-bener meledak. Tapi buat kita nih, yang mungkin udah pernah nonton yang versi di TikToknya dulu, baru ke bioskop, ya bersyukur kita nggak bakal nangis histeris kayak emak-emak yang lainnya ketika kita nonton di bioskop ya, karena kita udah membaca yang versi lebih jahatnya coy. Nah biasanya nih ya, kalau kisah-kisah kayak gini, misalnya kita udah pernah baca versi novelnya atau versi tulisannya, pokoknya yang lebih duluan lah, kita pasti ekspektasinya tuh pengen filmnya plek-plekan sama persis yang ada di ceritanya, karena kita pengen visualisasi ketika kita membaca cerita itu terkabulkan di versi filmnya. Meskipun ya biasanya film tuh suka ada improvisasi, tapi pasti kita tuh pengen jalan ceritanya itu sama persis dan enggak ada perbedaan. Beda nih sama yang belum pernah baca sama sekali, pasti ekspektasinya tuh nggak bakal terlalu tinggi, sehingga emosinya itu bisa kena banget karena menonton cerita yang baru. Oke, kita lanjut bahas mengenai pembawaan alur cerita di film ini ya. Di sini Minsource cukup suka sama caranya Mas Hanung menyingkat waktu pas awal-awal perkenalan Nisa sama Mas Aris, terus langsung nikah karena nggak bertele-tele. Lalu dikasih lihat kalau si Mas Arisnya adalah sosok suami yang green flag, yang family man banget, pokoknya good deh pas awal-awal. Mungkin plot yang kurang Minsource suka nih, yaitu transisi dari Mas Aris yang dari sosok baik terus tiba-tiba ke tukang selingkuh, itu kayak pace-nya itu agak dipaksain dan kayak tahu-tahu udah kegoda aja. Tahu-tahu cepet banget sukanya, apalagi pas bagian kepleset di kamar mandi terus tahu-tahu kok langsung begituan ya.
Dan kerasa banget sih kayak bagian-bagian yang merupakan imajinasi sutradara itu yang mana aja. Misalnya nih contohnya pas bagian si Rani tiba-tiba dia dilecehkan sama teman kampusnya. Terus lari hujan-hujanan. Wah, ini kerasa banget kalau ini adalah bagian imajinasi sutradara yang sengaja dibuat ditambahin untuk membangun rasa sukanya Rani ke Mas Aris. Jadi kayak template cerita-cerita romance dimana ada karakter cowok yang nolongin karakter cewek. Minsos nih karena udah ngeliat yang versi kisah nyatanya ya di TikTok. Jadi udah kerasa gitu bagian mana yang sengaja dibuat-buat sama bagian mana yang emang diambil dari versi nyata. Nah terus nih waktu adegan ketahuan selingkuhnya nih, menurut main source ya itu memang agak template juga sih. Yang ketawanya tuh pas lagi nelpon, terus teleponnya tuh nggak sengaja nggak dimatiin, terus nggak sengaja kedengar nama si Nisa percakapan Rani sama Aris lagi selingkuh. Ini tuh kayak biasa gitu loh dipakai adegannya di film-film romance yang lainnya, jadi mungkin kayak agak udah ada template gitu. Jadi menurut main source ya wajar kalau misalnya banyak orang yang komentar, loh kok ini ceritanya nggak segreget di TikTok sih, kayak ketawanya aja lama kalau yang versi nyatanya. Tapi ini lagi-lagi balik lagi sih ke batasan durasi. Jadi fokusnya Mas Hanung tuh bisa dibilang ya dia pengen ngedeliver emosinya si Nisa aja ke penonton. Gimana caranya dengan batasan durasi itu cerita emosionalnya, inti emosionalnya itu bisa dapat dan bisa tersampaikan ke penonton. Dan menurut Mister, durasi 2,5 jam ini gak berasa banget gitu loh. Soalnya banyak juga fokus yang harus dibangun emosinya secara lebih detail. Nah, ngomongin endingnya nih, emang rasanya tuh kayak terlalu gantung dan agak diburu-buru dihabisin gitu. Jadi rasanya ganjel ya tentang next kehidupannya si Nisa, Aris sama Rani itu kayak gimana. Apalagi kalau belum nonton yang versi nyatanya, yang di versi di TikTok. Endingnya nih kayak berasa pengen dilanjutin atau kayak pengen ada season 2-nya gitu. Tapi kalaupun dilanjutin bakalan dirasa pasti nih ya, udah pasti nih karangannya sutradara nih kalau ada season 2-nya. Soalnya kalau kita nonton di versi nyatanya si Rani tuh hamil tapi kan sengaja digugurin, dan itu juga posisinya si Nisa belum tahu perselingkuhannya Mas Aris sama si Rani. Nah, sedangkan di versi film malah diliatin si Rani itu ngecek kandungannya. Kayak kelihatan loh kalau kisah ini selanjutnya bisa jadi si Aris nih bakal tanggung jawab sama si Rani dan bakal nikahin dia. Dan kalau misalnya beneran nih ada lanjutannya atau ada season 2-nya, fix banget berarti ini adalah lanjutan karangan atau fanfiction ala sutradara tapi versi official dan buat kebutuhan keuntungan rumah produksi film aja. Jatuhnya bisa sama kayak Layangan Putus kemarin. Rasanya mungkin jadi kayak kurang ngefeel gitu loh sama kisah nyatanya. Kalau misalnya tiba-tiba dilanjutin dengan fanfiction ala-ala sutradara. Soalnya buat kita yang emang udah nonton di versi TikTok dan mengetahui versi nyatanya duluan, endingnya kan kita tahu ya kalau si Nisa itu fokus sama dirinya sendiri, Aris sama Rani gak jadi nikah, dan jalani hidup masing-masing semuanya. Tapi kalau misalnya nih, kita ambil contoh Layangan Putus, bedanya ya, itu kan diambil juga dari kisah nyata yang viral di Facebook, tapi ceritanya itu bener-bener diubah totalitas. Dari yang tadinya tuh tentang poligami, diam-diam jadinya perselingkuhan. Walaupun perasaan di madu atau diduakannya itu sama-sama sakit hati ya, tapi tetap aja MD Entertainment kayak cuma ambil nama Layangan Putus doang. Dan menurut Minsource, walaupun intinya sama-sama sakit hati, tapi tetap beda aja gitu topiknya antara poligami sama perselingkuhan. Sekali lagi nih, ini pasti lebih ke arah kebutuhan, keuntungan rumah produksi itu sendiri. Dan pastinya buat narik selera masyarakat dan juga narik emosi para penonton. Sedangkan kalau Ipar Adalah Maut, walaupun plotnya itu banyak yang beda, tapi keseluruhan ini ceritanya tetap sama, tentang perselingkuhan dengan adik ipar. Nama tokonya juga sama. Makanya ini kalau misalnya ada lanjutan season 2-nya, pasti lebih buat narik selera pasar aja dalam nonton film. Beda sama kisah sekarang ya, kalau misalnya diangkat jadi film, itu ya buat memberikan feel emosi akan kisah nyatanya. Oke, kalau untuk para pemainnya nih, semua top banget ya kalau menurut Minsource. Gak ada masalah, apalagi emosinya Michelle Judith itu sangat-sangat totalitas sekali. Karakter Rani-nya ya, walau dia mungkin tidak semenyebalkan di versi cerita nyatanya, tetap bisa narik emosi penonton sampai pengen ngehina-hina, pengen ngejambak dia. Minsource juga selalu sih sama Davina Karamoy yang dia udah pakai baju garis-garis gitu yang udah jadi ciri khasnya karakter Rani. Jadi baju garis-garisnya tuh emang udah melekat di dia. Kayaknya kalau misalnya ada yang beli baju garis-garis itu terus pakai hijab yang seleher gitu misalnya, kayak cosplay jadi Rani kali ya. By the way, untuk ending yang gantung nih, sebenarnya Minsource tuh cukup suka sih sama penutupnya, yang memberikan atau menunjukkan hadis tentang Ipar Adalah Maut. Lalu dikasih gitu referensi tulisan hadisnya seperti apa. Walaupun memang akhir di ceritanya tuh kayak terkesan pengen dilanjutin, tapi penutup di akhir ini tuh cukup bisa ngasih pembelajaran hikmah dari cerita yang bisa kita ambil. Yaitu jangan pernah satuin tempat tinggal dengan ipar lawan jenis. Karena ini terkadang sering
disepelekan sama masyarakat. Nah, siapa di sini yang abis nonton jadi malah takut nikah, atau yang udah punya suami malah jadi was-was sama suaminya sendiri? Kita pasti jadi mikir, wah kok laki-laki yang se-green flag itu, yang sebaik itu masih bisa selingkuh ya? Terus gue harus percaya sama siapa gitu? Pasti ada kan pikiran kayak gitu. Nah, kalau buat Minsource ya, cerita ini tuh ngasih pelajaran dan ngasih gambaran kalau manusia itu adalah makhluk paling lemah dan hawa nafsunya tuh sangat-sangat mudah ditipu daya. Menjadi orang baik dan soleh itu bukan jaminan bahwa kita nggak bakal tergoda sama hal-hal sepele kayak gini. Ingat, setan itu sangat pintar menggoda hawa nafsu manusia. Sebagai manusia, kita nggak bisa ngejamin kalau iman kita itu selalu kuat. Apalagi kalau bahas logika ya. Kan biasanya sering tuh dibilang kalau cewek itu adalah makhluk yang pakai logikanya sedikit dan lebih ngutamain perasaan karena emosionalnya lebih tinggi. Tapi jangan salah, hawa nafsu laki-laki itu justru lebih tinggi daripada wanita. Jadi kadang kalau udah nafsuan, logikanya juga gak kepake. Bener gak? Setuju gak? Laki emang kayak gitu kan, kalau udah nafsu, logikanya hilang. Itulah mengapa hadis Rasul ditunjukkan di akhir film, kalau kita jangan pernah serumah dengan ipar lawan jenis. Karena kesolehan dan kebaikan seorang itu bukanlah jaminan bahwa dia tidak akan berbuat dosa. By the way, mungkin nih ya, Minsource di sini agak kurang sukanya nih sama karakter Raya. Kayaknya Minsource tuh lebih suka karakter Raya yang di versi Layangan Putus. Ya walaupun anak kecil, tapi dia cukup peka sama orang tuanya. Peka kalau ibunya ini ada masalah perselingkuhan terhadap bapaknya. Raya yang di sini kayak terlalu rewel dan gak mau nurut, dan jujur agak ngeganggu momen perang dingin antara Nisa dan Aris. Tapi sekali lagi, ini tuh penilaian Minsource yang sebenarnya subjektif ya. Sampai sekarang nih, film Ipar Adalah Maut itu udah mencapai lebih dari 1 juta penonton. Soundtrack yang dipakai di film ini juga bagus ya, menampilkan dari dua sisi. Yang dinyanyiin Lyodra itu mewakili dari sisinya Rani tentang rasa cinta yang salah dan tidak bisa memiliki, sedangkan yang dinyanyiin sama Mita itu mewakili sisinya Nisa tentang hati yang disakiti oleh adiknya dan juga suaminya yang berselingkuh. Terus nih ya, kalau kita bicara soal selera, kenapa ya kok film kayak gini bisa tembus lebih dari 1 juta penonton dibandingkan mungkin film-film yang katanya lebih berkelas kali ya? Menurut Minsource nih, mungkin sebenarnya nggak semuanya selalu tentang selera, tapi lebih karena relate sama kehidupan nyata. Seperti yang kita tahu ya, mayoritas orang Indonesia ini yang punya fantasi atau dunia imajinasi fiksi itu nggak sebanyak orang-orang yang masih relate sama dunia nyata. Orang-orang di sini kan dari dulu udah dikasih mindset umur segini harus nikah, kalau belum nikah nggak normal, dan obrolan-obrolannya pasti nggak jauh-jauh dari dunia pernikahan dan juga percintaan. Makanya hal ini tuh jadi relate banget sama dunia nyata. Dan ini bikin orang yang tadinya tuh nggak hobi nonton film jadi nonton. Beda kalau yang hobi nonton film pasti nggak cuma nonton yang genrenya romance, fiksi, cinta-cintaan aja. Oke deh, untuk keseluruhan, Minsource mau kasih rating film ini 7/10. Minsource harap sih ya semoga nggak ada season 2-nya deh, soalnya kalau ada nih lanjutannya, udah ketahuan banget kalau cerita lanjutannya kemungkinan Rani sama Aris itu yang di versi film adalah fanfiction ala sutradara. Atau kalau misalnya mau dipanjangin ya, mending sekalian aja dibikin series kayak Layangan Putus. Tapi Minsource berharapnya kalau dibuat series nih, ada karakter Yusuf, terus endingnya dibikin sama persis kayak yang di versi nyata, dan gak ada lanjutan fanfiction ala imajinasi sutradara kayak di Layangan Putus itu. Ya, supaya kita bisa nikmati cerita ini dan mau petik pelajaran dari kisah nyatanya, bukan menikmati imajinasi sutradara yang jatuhnya hanya mengincar selera pasar aja. Nah, gimana menurut kalian yang udah nonton? Seperti biasa, kalau ada pendapat yang berbeda, langsung aja tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Clicksource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya kalian gak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!